saya juga hampir ini loh, pengalaman ini. Saya juga hampir berantem sama orang Jepangnya gitu kan. Gitu kan. Oke des. Masih bareng lagi sama kita. Jadi hari ini aku ingin tanya-tanya nih ke teman aku yang masih bersangkutan dengan episode aku yang kemarin. Nah, episode kemarin itu kan aku tentang ke Jepang lewat pemagangan kan. Nah, ke Jepang lewat pemagangan ini ternyata ada lagi nih teman aku. Mereka juga pas banget nih kerjanya juga di Gemba ya, tetap produksi ya. Produksi kayak pembangunan konstruksi lah. Konstruksi, nggak produksi, gumen. Konstruksi tentang pembangunan, jasa pembangunan yang ada di Jepang apa aja gitu kan. Nah, tapi sebelum itu aku pengen tahu sesuatu nih dari kalian. Waktu itu kalian tuh kesininya lewat apa sih ke Jepangnya? Kalau kita sih lewat Minori ya. Minori. Oh, Jadi iya. Minori itu kayak apa ya? Maksudnya dia itu jasanya seperti apa ya gitu? Minori itu. Dari ya. Kalau jasanya semacam lembaga. Kayak LPK gitu Iya, juga. LPK tapi udah SO gitu. Udah ibaratnya kayak udah memenuhi inilah ya, memenuhi standar. Sama kayak kalau kemarin kan yang dari negeri itu ada IM Jepang. Ya, Kalau ini dia Minori sendiri, nggak ada ketersangkutan dari sama IM gitu. IM tapi swasta. Oh begitu, ternyata bisa juga ya, selain dari kayak ada LPK yang berkesinambungan untuk masuk ke IM, ternyata ada yang bisa untuk tenaga kerja Indonesia itu dikirim lewat lembaga itu tersendiri ya. Iya. Ya kan? Nah, terus prosesnya gimana sih kalau boleh tahu gitu? Saya dulu nih. Pagi dulu kan. Prosesnya ya prosesnya sama aja sih kayak kerja nyari-nyari di Indonesia. Jadi kita browsing juga via Instagram. Kalau cerita saya, pengalaman saya waktu itu bisa magang sini. Jadi saya emang udah lama kerja di perusahaan Jepang. Maksudnya kerjanya di pabrik. Di pabrik. Di pabrik waktu itu saya kerja di pabrik ini. Jadi saya udah lama, hampir 3 tahunan lah. Cuman karena di Indonesia kan sistemnya apa ya? Kontrak, masih Kontrak, belum ya. karyawan tetap. Iya. Terus? Jadi saya pikir, jadi waktu di pabrik itu ada teman saya, dia juga ex saya, ex pemagang gitu yang dari Jepang. Saya juga ngobrol-ngobrol banyak kalau lagi di sela-sela jam istirahat, waktu istirahat saya ngobrol. Teman saya misalnya si B, si A itu ex dari pemagang Jepang. Nah, terus saya karena emang berhubung kontrak mau habis, saya nanya-nanya aja ke beliau gimana sih caranya biar supaya kerja di Jepang itu gimana gitu. Jadi saranin cari LPK, tapi LPK-nya yang SO. Yang SO ya guys, yang penting jangan cari LPK yang enggak SO. Kalau yang enggak SO tuh kalian juga kesini itu makan biaya. Soalnya kalau yang enggak SO tuh akan disambung-sambung lagi gitu, sambung-sambung lagi nanti di kalian jadinya agak ribet gitu ya. Ribet, udah gitu ribet, makan waktu, makan biaya. Jadinya kita ya lama buat proses kerjanya di sini gitu loh, Mbak. Buat pergi jembatan untuk kita pergi ke Jepangnya itu malah jadinya kayak dipersulit gitu. So kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ke sini tuh cari mending browsing gitu LPK yang udah terjamin lah, udah yang SO bener-bener berangkatin sini tuh tanpa embel-embel apa gimana. Jadi kalian juga kesini aman gitu. Oh begitu. Iya. Terus itu proses awalnya kayak gimana ya waktu pas pagi kamu itu?
waktu saya gini ya Mbak ya, waktu saya tuh emang udah habis kontrak kerja, Iya. terus saya emang pengen cari tahu dunia luar tuh gimana ya kerjanya gitu kan. Oh, kerja di luar negeri itu pressingnya seperti apa? Seperti itu ya? Iya. Ah. Tadinya sih saya emang nggak ada niatan buat ke Jepang, cuman karena emang pengen motivasi, pengen maju, kita pengen tahu, jadinya ya udah saya dalam hati juga saya mau, yaudah deh nggak apa-apa saya ambil kerja di Jepang. Waktu itu saya habis kontrak kerja langsung saya rekomendasi dari temen yang ekspor magang itu. Iya, Oh. kasih tahu itu. Terus? Kalau mau ke Jepang tuh lewat ini aja, ya kebetulan LPK-nya namanya Minori. Di Minori guys, di Cikarang. Sekarang ya. Cikarang, Bekasi. tempatnya. Kalian kalau pengen tahu browsing aja di Minori. Terus? Dari situ apa ya, kita datang ke Minori, tapi saya nggak datang ke Minori, cuman saya lewat Facebook. Dari Facebook itu ada sarannya gitu, daftarnya via online gitu. Jadi via online nanti di via online itu udah berhasil. Waktu itu kalau nggak salah kita dapat panggilan gitu, buat panggilan psikotes gitu ya. Oh, buat panggilan tes kerja ke PT yang ingin kita masuki itu. Tapi belum ke proses yang PT itu, cuman belum. psikotes yang Untuk buat minorinya daftar gitu. ke minorinya dulu. Gitu. Kalau dinyatakan emang lulus, nanti dari pihak minori nama kita udah dicantumin di dalam, mungkin di dalam itu. Untuk rekrutmennya itu. Udah di dalam rekrutmennya itu. Terus pas ada lowongan buat perusahaan-perusahaan Jepang yang nerima pemagangan itu, nanti kita diinformasiin via SMS. Waktu itu SMS gitu ya, bukan via di SMS. WA gitu. Tapi kalau nggak tahu sekarang katanya Kalau sekarang via WA ternyata. Iya, Oh, katanya gitu. begitu. Jadi pas waktu dikabarin tuh SMS-nya waktu itu saya lupa juga, cuman dalamnya tuh saya pernah baca kayak gini ya, apa ada perusahaan ini Iya. butuhin ini kalau dengan apa ya, dengan masa kerja tuh 3 tahun gini-gini. Jadi tanggal tersebut sudah dijelaskan dulu ya. Di situ. Berarti kita juga berhak untuk memilih gitu. Iya. Memilih kita mau masuk perusahaan ini atau tidak kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi itu begitu. saya datang aja, jadi saya ambil dan mau ambil itu kita tes lagi gitu. Tes dan Berarti praktek memang lagi gitu. bener-bener itu pure kalau misalnya bukan kita yang harus mengikuti prosesnya mereka, tapi kita juga berhak untuk memilih dulu gitu. Iya, benar. Berhak memilih dulu kita mau perusahaan ini atau enggak gitu. Iya, Kalau kita benar. mau perusahaan ini, berarti kita ambil, kita ikut tesnya kayak gitu, jalani prosesnya kayak gitu. Begitu ternyata. Kalau enggak ya Ah. ini nggak mau. Tapi kebetulan karena emang saya juga pengen buru-buru ngebet gitu, pengen ke Jepang. Udah gitu, apa ya, emang karena keuangan nggak ada kan, saya nggak bisa nganggur orangnya. Jadi ya waktu itu ada kerjaan di karena konstruksi, ada rezeki juga saya ambil aja dipanggil kan gitu. Ya. Saya ambil, terus saya ambil ya waktu itu sih. Tapi kita ini dulu ya Be, tes praktek dulu sih. Tes prakteknya tuh yang kayak gimana sih? Jadi Kalau boleh tahu gitu. apa ya, kebetulan kita kan di konstruksi, di bidangnya tuh di bidang asiba. Jadi kayak gini guys, Kayak gimana? asiba itu gimana ya, kalau di Indonesia kan kita bikin rumah pakai stegernya kan dari bambu ya guys, dari bambu, kalau nggak dari kasok, kayu-kayu gitu ya. Kalau di Jepang tuh enggak, di Jepang tuh beda. Dari Dia Jepang itu bangunan pakai dasarnya itu dari apa? dari besi kita Dari rakit-rakit besi. gitu. Begitu. Panjang-panjang gitu kita rakit-rakit, jadinya simple mungkin ya, nggak kayak di nggak Indonesia banyak. gitu ya. Harus potong ini, potong itu Oh, gitu. benar-benar. Kita pakuin dulu kayak gitu. Kalau di kita kan ini guys, iya, pakai iya. pakai bambu, pakai papan, pakai kaso buat Buat si dasarnya tukangnya, itu. si tukang ngecat sama tukang Iya, ngabut iya. mugang apanya tuh pada bikin rumah melester itu pada naiknya di situ kan. Kalau di Jepang tuh beda, pakai besi, bener-bener pure pakai besi gitu jadinya. Jadi lebih apa ya, lebih simple, lebih nggak banyak makan bahan baku dan biaya juga sih. Dan Bagus. itu waktu itu kamu mengikuti tes itu. Iya. Dan itu tesnya itu kamu rakit pakai besi, yang besi-besi gitu, apa pakai kayu juga? Enggak, Rakitnya. langsung Gimana? waktu di Minori itu, dari Minori
kebetulan emang udah join nama perusahaan yang saya pilih ini. Jadi dia datengin apa ya namanya Buzai itu namanya barang-barang ya, barang-barang yang barang-barang yang dari Jepang. Zarionya itu maksudnya dibawa-bawa datang untuk ngerakit dasarnya biar pembangunan itu seperti apa sih buat gitu, pengenalan gitu. Jadi biar waktu kita sebelum datang ke Jepang tuh emang kita udah bisa di sini gitu, udah tahu dasarnya. Begitu. Berarti nggak sekedar kita kayak udah diterima gitu. Terus habis itu kita kerja, kita harus belajar lagi, training lagi gitu enggak, tapi kita dari awal emang udah di-training juga. Bagus banget ya berarti ya. Dan terus, itu diajarin sama orang Jepangnya langsung datang ke Indonesia gitu. Begitu. Enggak. Jadi kayak pengetahuan untuk kita sendiri juga ya, bener. tentang dasar-dasar kayak arsitektur. Apa? Bener. Jadi ya emang Maaf kali dia saya mau begitu, maaf. Arsitek lah kita kayak sini gitu ya. arsitek gitu. Cuma kalau arsitek kan kita cuman main otak, main pulpen. Iya, tapi kalau menggaris ini gitu. kita emang benar-benar belajar dari dasarnya gitu kan. Dari bawah gitu kan. Jadi kita ngerti gitu. Fondasi bangunannya tuh yang bagus kayak gimana gitu. Ya kan? Gitu. Kita benar-benar main otak dan tenaga sih gitu. Terus setelah dari tes itu bagaimana tuh? Dari Tes praktek itu. tes setelah itu kita diajarin sama orang Jepangnya selama 1 bulan. Sama 1 bulan habis itu masuk ke proses ini sih. Enggak, habis maksudnya pas sebelum mensetsu ya. Sorry ya, terus kita potong lagi ke belakang. Sebelum mensetsu itu interview sama orang Jepangnya langsung. Kita tuh emang udah diajarin basicnya kayak gitu. Jadi itu kita belum diterima sama perusahaan tapi itu. Sudah diajarkan. Tapi udah diajarkan. Nah, pas kita Renshu itu latihan gitu ya. Latihan pas mau direkrut sama perusahaan Jepangnya itu orang Jepangnya ngelihat kita kerjanya cara kerjanya kayak gimana gitu, udah sesuai dengan SOP-nya apa belum nih kayak gitu. Nah, sambil seperti kayak dia ngeliatin misalnya sambil ngeliatin kalau emang dianya bener suka sama cara kerjanya, dia direkrut gitu. Direkrut gitu. Dan besoknya mensetsu gitu. Tapi itu sebelum adanya interview sama yang bersangkutan sama perusahaan itu, ada interview atau enggak tes-tes yang lain nggak sih selain dari tes praktek itu? Gitu. Kalau dari Jepangnya sih paling tesnya tes praktek sama mensetsu ya. Kalau dari minorinya aja sih yang tes psikotes. Minorinya itu berarti tesnya kayak psikotes sama tes fisik lupa, sorry. Tes fisiknya itu berupa apa aja tuh? Ya kayak push up, squat jump, lari gitu sih. Jadi terus kalau tes psikotes itu berarti kayak tes tertulis kayak matematika, bahasa Indonesia kayak gitu. Iya. Terus Kreplin ya? Kalau orang bahasa Indonesia sih nggak ada sih. Bahasa Indonesia nggak ada. Nggak ada bahasa Indonesia. Paling matematika. Matematika ya. adanya. Matematika, Kreplin. Terus ada kayak tes kemampuan bahasa Jepang gitu nggak sih? Enggak, waktu itu sih belum ada. Kan kita buat kerja itu intinya kita nggak punya nggak ada basic bahasa Jepang sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Begitu berarti benar-benar murni dari awal dong. Iya, benar. Dari yang kita nggak bisa bahasa Jepang sama sekali kan? Iya. Sama sekali nol, nggak ada basic, nggak ada apa. Wah, itu sih keren menurut aku loh, karena bener-bener kan kalau dari pengalaman yang lain kan harus belajar bahasa Jepang dulu gitu, harus bisa bahasa Jepang dulu gitu. Kalau ini enggak, bener-bener dari awal. Dari pure bener-bener dari awal, kayak ibaratnya tuh kayak makhluk baru dilahirin, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya gimana ya, lebih susah sih waktu itu. Kita juga mikir kita apa bisa nih bahasa Jepang apa enggak. Ya dari situ setelah sudah diterima udah direkrutmen dalam interview itu, terus kamu baru jalani kayak pelatihan bahasa gitu. Iya, pelatihan bahasa. Di situ baru kalian mengenal gitu bahasa Jepang, budaya Jepang, cara kerjanya Jepang gitu. Iya. Semua tentang kebudayaan Jepang, tentang kehidupan juga. Semuanya. Tapi pelatihan itu. Tapi yang bentuk yang ini ya, yang baik-baik ya.
kita juga ke Kesian Jepang Amanda. ini aman ya. Aman ya. Aman ya. Aman. Kita juga dibela gitu.